Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BRP semua, gimana kabarnya nih? Pada baik aja kan semuanya? Nah, hari ini pada podcast kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, tentunya sosok penting yang biasa mengawal aspirasi masyarakat. Nah, mengawasi jalannya roda pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan itu adalah pro rakyat. Nah, langsung saja kita sambut dan kita sapa Ketua BPD Desa Baru Panyambaran. Selamat datang Pak Ketua, Pak Risman. Datang Pak Handi. Ya, alhamdulillah nih kabarnya gimana nih? Kabar baik? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap sehat ya di dalam beraktivitas gitu ya Amin, Pak amin. Pak Risman. Dan beliau ini adalah salah satu ketua BPD di Desa Baru Panyambaran dan juga sekaligus sebagai ketua BPD sekecamatan Halong. Nah, jadi terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio podcast BRP kali ini. Nah, sahabat BRP, jangan beranjak dari channel ini dia podcast BRP. Baik sahabat BRP yang saya sayangi, nah, mudah-mudahan kita hari ini ya tetap semangat ya untuk beraktivitas. Dan selamat berjumpa nih, selamat bersama pada Ketua BPD Desa Baru Panyambaran, Bapak Risman. Oke, alhamdulillah ya hari ini Bapak bisa membersamai kita pada kegiatan podcast kali ini. Biasanya Bapak Risman ini kegiatan sehari-hari apa sih sebetulnya? Memancing ya Pak? Biasa memancing atau gimana Iya, deh iya. kabarnya? Kalau kegiatan kita yang pokoknya kita petani pekebun Pak. Oh, petani berkebun. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kegiatan sehari-hari Bapak Risman ini selain ketua BPD, beliau juga eh, lebih giat dalam dunia pertanian ya, bertani dan berkebun. Baik, Bapak Risman, di sini kami ingin mencoba nih bertanya nih, sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai ketua BPD di Desa Baru Panyambaran. Jadi yang ingin kami tanyakan nih, bisa nggak dijelaskan secara singkat nih, apa sih sebenarnya fungsi utama BPD, ya, fungsi utama BPD di dalam mengawal kemajuan desa Baru Panyambaran? Mungkin bisa Bapak dijelaskan sambil, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Jadi di dalam mengawal kemajuan desa Berpanyambaran ini BPD ada 3 fungsi ya. Oh ya. Jadi fungsi yang pertama itu fungsi legislasi. Nah, dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini BPD bersama Pemdes ini menetapkan produk-produk hukum, ya, diantaranya peraturan desa, dan juga regulasi lainnya yang mengenai tata kelola dan pembangunan desa Berpanyambaran. Kemudian fungsi yang kedua fungsi aspirasi. Oh ya, penyerapan aspirasi ya. Iya, iya. Oh ya. Nah, dalam melaksanakan fungsi aspirasi ini, BPD menjembatani apa-apa aja yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa kita, apa-apa usulannya, ini kami sampaikan dalam forum yang namanya Musdes ya. Oh ya, betul. Forum Musdes. Kemudian kami bawa lagi ke forum Musrenbangdes yang dibahas di situ tentang usulan-usulan yang strategis maupun prioritas ya. Iya. Nah, kemudian fungsi satunya lagi fungsi pengawasan. Nah, untuk pengawasan ini BPD mengawal pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran belanja desa atau APBDes. Nah, dan memonitor setiap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemdes kepada masyarakat. Oh iya. Apakah sesuai atau tidak, serta kegiatan lain-lainnya, misalnya posyandu, Iya betul. ya, dan kegiatan desa lainnya. Jadi peran BPD itu selalu memantau ya Pak, memantau kegiatan Pemdes kayak apa tadi yang disampaikan oleh Bapak, kegiatan posyandu nih, gimana nih pelaksanaannya? Mungkin nanti kalau ada yang kurang dilaporkan, mungkin disampaikan ke pemerintah desa ya Pak, atau ke pihak bidang posyandu ya Pak, evaluasi untuk mana evaluasi. Ini yang perlu kita benahi gitu kan biasanya. Ya baik Bapak, luar biasa nih
apa yang disampaikan Bapak. Selanjutnya nih, yang ingin kami tanyakan nih, langkah apa saja nih yang dilakukan BPD di dalam melakukan keterlibatan perencanaan di desa. Nah, kan di desa itu kan kadang-kadang kita ada melaksanakan perencanaan ya, Pak. Biasanya ya, gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan BPD ini dalam perencanaan di desa itu apa saja nih? Silakan Bapak. Selanjutnya BPD juga hadir dalam acara Musren Bang Des yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Iya. Jadi di situ dibahas dan dinilai dan ditetapkan program-program prioritas apa aja yang dilaksanakan di tahun yang bersangkutan. Nah, yang bisa didanai dengan APBD kita. Oh, iya. Nah, kemudian lagi BPD melakukan penyepakatan perdes dengan pemerintah desa. Jadi BPD langkah-langkah penyepakatan itu diawali dengan pembahasan. Jadi rancangan perdes yang diajukan oleh Pemdes ke BPD kita bahas, terus kita sepakati dengan pemerintah desa, sehingga perdes, RKPDes maupun APBDes ini menjadi dokumen yang sah dan menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, oh gitu Pak. ya. Kemudian satu lagi, BPD aktif dalam pengawasan kinerja, ya, kinerja dari pemerintah desa. Nah, jadi BPD memastikan bahwa program-program yang kita susun ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan aturan dan target sasaran yang sudah kita tetapkan. Oh. Ya, jadi BPD mengawasi, kemudian BPD mengevaluasi. Oh iya. Sesuai tidak? Oh Nah, betul. kalau tidak, nanti kami akan bertanya kenapa. Nah, Mungkin kendalanya apa nih? iya, gitu begitu. mungkin ya Pak. Iya. Oke. Nah, Betul. jadi peran BPD memang di sini benar-benar strategis di dalam perencanaan ini. Begitu Pak. Iya, menarik. Berarti luar biasa ya dari penjelasan Bapak. Artinya peran BPD itu sangat menentukan ya Pak untuk pembangunan kegiatan di pemerintahan desa. Tapi dalam setiap kegiatan itu memang tanpa ada kerjasama dan kolaborasi, pemerintahan desa itu kadang-kadang tidak berjalan dengan lancar tanpa ada kerjasamanya. Iya, jelas. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, aturan yang berlaku, sehingga semua kegiatan dan produk-produk yang ada di pemerintah desa itu bisa terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Ini menarik Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya nih Bapak Risman, saya ingin coba bertanya lagi nih. Bagaimana nih pengawasan yang dilakukan BPD terkait transparansi ya, transparansi pelayanan publik. Nah, seperti misalnya nih pembuatan surat menyurat serta penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Nah, gimana nih pengawasan Bapak? Baik Pak. Jadi pengawasan standar pelayanan di desa terhadap masyarakat. Jadi BPD hadir di sini mengawasi apakah pelayanan seperti pembuatan surat menyurat maupun administrasi lainnya ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan kami pastikan lagi apakah itu ada pungutan liar. Iya, Nah, betul. karena kita tahu bahwa dalam pelayanan publik ini tidak ada pungutan sedikit pun, artinya ₹0 ya. Iya betul. Nah, kemudian BPD juga akan meminta keterangan. Jadi sesuai kewenangannya, jadi BPD itu berhak meminta penjelasan dan klarifikasi kepada kepala desa jika terdapat maladministrasi. Karena kan desa kita tahu sudah bahwa desa kita ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi kan. Nah, kemudian kalau memang ada hal-hal yang melanggar ketentuan di desa anti maladministrasi, maka kami akan mempertanyakan atau ada aduan dari masyarakat bahwa di desa ada pelayanan yang kurang memuaskan, entah itu lambat atau dan lain sebagainya kan, maka kami akan bertanya kepada Pemdes kan. Kemudian dalam hal
bantuan sosial kan. Kita yang ada di desa ini BLT ya. Nah, jadi BPD memastikan di dalam musdis khusus itu kan bahwa penerima BLT ini memang benar-benar orang yang sesuai dengan kriteria. Dan diverifikasi dan validasi yang benar-benar dari desa kan. Nah, ini memang benar-benar orang yang kita katakan yang benar-benar berhak dapat bantuan itu. Jadi di dalam penetapan penerima BLT DD ini agar benar-benar dilakukan secara partisipatif. Ya. Nah, kemudian BPD juga tidak hanya di atas meja menilainya kan, maka BPD akan turun langsung ke lapangan, luar biasa. baik itu penyaluran BLTDD maupun bansos lainnya. Artinya ikut memastikan ya Pak, memastikan nih sesuai udah sampai sasaran, sampai ke orangnya atau belum. Iya, benar. Jadi kan BPD bukan hanya secara administrasi, tapi memastikan benar-benar ini terlaksana, termasuk kegiatan lainnya. Jadi ini untuk meminimalisir kalau ada penyimpangan. Benar. Nah, jadi dengan hadirnya BPD di situ, mudah-mudahan dari Pemdes tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian BPD ini juga merupakan kanal dari aspirasi warga kan. Jadi warga yang ada keluhan, ada yang mau disampaikan, ini ke BPD. Ke BPD dulu. Jadi BPD siap menerima semua keluhan maupun aduan, baik mengenai bansos dan sebagainya. Ini BPD siap menerima. Kemudian BPD akan menyampaikan kepada pemerintah desa. Nah, untuk dievaluasi. Kalau bagus, lanjutkan. Kalau tidak, ya perbaiki. Baik, Bapak, menarik ya dari penjelasan Bapak. Saya mengambil ya, agak tertarik nih yang apa yang dijelaskan Bapak tadi tentang bahwa pelayanan publik ya Pak. Jadi pelayanan publik, apalagi kan disampaikan oleh Bapak tadi bahwa Desa Baru Panyambaran itu adalah salah satu desa, mungkin percontohan ya, mungkin boleh jadi dikatakan desa percontohan ya. Desa anti maladministrasi ya oleh Ombudsman ya. Menarik Bapak memang. Jadi karena kita sekarang ini kan status sebagai desa anti maladministrasi itu harus memberikan pelayanan ekstra untuk masyarakat. Itu baik apa yang disampaikan Bapak tadi, memastikan bahwa setiap pelayanan itu gratis Pak ya. Ini bergratis dan juga tidak memperlambat ya kan, mungkin tidak memperlambat dan juga memastikan Bapak tidak ada pungli. Nah, ini yang menarik sekali. Karena kenapa? Ya menarik. Karena beberapa kasus mungkin setiap pelayanan administrasi di desa itu kadang-kadang ada pungutannya ya, Pak. Nah, mungkin ya. Tapi kan kita tidak semua orang, kemungkinan ada pungutan. Nah, melihat dari status desa anti maladministrasi itu berarti kita tidak dibenarkan untuk melakukan pungutan. Artinya setiap layanan administrasi untuk masyarakat itu gratis semua. Gratis ya. Untuk semua layanan ya kan Pak, mungkin ya gitu ya. Iya. Baik Bapak, menarik memang apa yang disampaikan Bapak. Jadi gini ya, kita lanjut nih pertanyaan berikut. Kami bertanya nih, bagaimana nih hubungan kerja dan koordinasi antara BPD dan kepala desa ya. Artinya koordinasi antara kerja nih, hubungan kerja BPD dengan kepala desa beserta perangkatnya dalam mengambil sebuah keputusan strategis nih untuk desa. Nggih, Bapak. Jadi hubungan kerja dan koordinasi antara BPD dan kepala desa maupun perangkat desa lainnya, ini kami BPD akan menjalin hubungan yang harmonis. Karena kita tahu bahwa BPD dan kepala desa maupun perangkat lainnya adalah mitra kerja. Jadi kita sama-sama sebagai mitra, kita sama-sama saling menguatkan. Dan kami BPD sudah bertekad akan menjalin
sinergitas yang tinggi dengan Pemdes dalam hal apapun, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa kita. Nah, kemudian dan kita tahu bahwa desa kita ini kan sebagai desa percontohan desa anti korupsi ya. Nah, untuk di Kalsene, jadi koordinasi antara BPD dengan Pemdes ini di dalam hal pengambilan keputusan yang strategis. Jadi kami mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik, begitu. Nah, kemudian pembagian dalam peran dan kedudukan yang sejajar. Jadi kepala desa, perangkat desa ini kita istilahkan sebagai lembaga eksekutif ya. Ya, jadi lembaga eksekutif yang mana mereka dalam kegiatannya menyelenggarakan pemerintahan desa. Nah, kemudian BPD sendiri ini sebagai istilahnya lembaga legislatif ya. Nah, legislatif dan sekaligus pengawas. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemdes ini akan diawasi oleh BPD. Nah, jadi kemudian BPD juga sebagai lembaga legislatif juga akan menampung segala aspirasi masyarakat. Jadi menampung kemudian menyampaikan kepada pemerintah desa. Jadi begitu. Kemudian ada beberapa mekanisme koordinasi dan dalam pengambil keputusan yang strategis. Jadi BPD dalam menyusun atau mengambil keputusan yang strategis ini seperti pembuatan Perdes ya. Iya. Nah, baik Perdes RPJMDes maupun Perdes RKPDes ya. Nah, jadi BPD akan ikut membahas dan menyepakati pembuatan Perdes itu. Jadi sampai nanti ditetapkannya Perdes tersebut. Nah, kemudian di dalam penyelenggaraan Musdes, musyawarah desa, jadi Musdes ini merupakan forum tertinggi ya, forum tertinggi yang ada di desa. Jadi ini namanya Musdes kan. Jadi Musdes dilaksanakan oleh BPD. Jadi di Musdes ini Pemdes dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa maupun masyarakat lainnya ikut hadir di situ. Jadi di forum itu kita akan membahas dan mengambil keputusan yang strategis. Jadi di dalam forum itu kita berusaha menyelesaikan secara mufakat ya. Jadi hasil dari mus itu kita laksanakan. Jadi hasilnya kita mudah-mudahan kita capai dengan mufakat ya. Walaupun di dalam situ ada hal yang diperdebatkan, namun akhirnya kita sepakat. Kemudian di dalam pembahasan maupun kesepakatan bersama, BPD juga ikut membahas rancangan Perdes yang strategis. Contohnya ada di tempat kita baru-baru ini kan kita membahas Perdes nomor 4 tahun 2025 ya. Itu tentang lambang desa. Oh Ya. iya. Nah, itu Perdes yang kita produk hukum yang kita keluarkan ya. Jadi di situ pembahasan antara BPD maupun dari Pemdes yang akhirnya kita tetapkan Perdes nomor 4 tahun 2025 itu tentang lambang desa ya. Nah, jadi intinya tidak ada kegiatan maupun produk hukum yang ada di desa kita lepas dari partisipasi dari BPD. Betul. Jadi BPD selalu hadir di situ. BPD siap mensupport apapun yang dilaksanakan oleh Pemdes. Ya, selama itu untuk kemajuan masyarakat kita. Nah, jadi secara umum, secara keseluruhan, sinergitas antara BPD dan Pemdes ini suatu keharusan. Jadi tidak ada istilah BPD sebagai oposisi ini, tidak ada. Oke lah, misalnya di tempat-tempat lain ada seperti itu. Tapi di tempat kita tidak ada itu. Kalau ada pemerintahan desa yang nggak berjalan sesuai dengan BPD,
Justice langsung biasanya. Ya. Ya, artinya dari penjelasan Bapak tadi artinya menjalankan keharmonisan ya Pak. Iya. Antara pemerintah desa dan juga BPD. Ya, itu kan satu keharusan. Kalaupun nanti di dalam pelaksanaan kegiatan kita, dalam pekerjaan kita, ada hal-hal yang kurang pas, kan ada mekanisme tersendiri kan? Betul. Tidak langsung begini. Ada mekanismenya, ada hak-hak kita untuk bertanya dan minta klarifikasi. Seperti apa? Jadi kita sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat harus memberi contoh ke masyarakat bahwa BPD memang secara all out mendukung Pemdes. Iya betul. Ya, jadi oke lah kita dari awal kita BPD ini sudah menanamkan bahwa BPD ini bukan lembaga yang sekalipun posisinya pengawas, posisi kita pengawas ya. Iya. Cuma bukan pengawas mencari-cari kesalahan. Iya. Nah, cuma mengawal bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan koridor, sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan aturan yang ada dan kesepakatan yang telah kita buat. Jadi begitu, Pak. Oke. Wah, mantap ya, luar biasa nih penjelasan dari Bapak Risman. Perlu kita garis bawahi juga tadi penjelasan Bapak Risman tadi kan dari pertanyaan pertama dari awal tadi Bapak menyampaikan bahwa desa Bapak, Desa Baru Panyambaran itu adalah sebagai desa percontohan yang pertama dari adalah desa anti maladministrasi ya. Iya. Dan selanjutnya nih ada Bapak tadi sebutkan bahwa sekarang ini sebagai desa percontohan desa anti korupsi ya. Iya. Wah, luar biasa. Memang begitulah. Istilahnya ada dua program pemerintah ya. Dua program, yang pertama dari Ombudsman dan yang kedua adalah dari KPK RI. Nah, dari belajar dari sana karena status desa Bapak, desa kita semua sebagai desa percontohan untuk anti maladministrasi dan anti korupsi, maka peran BPD ini sangat berjalan dan sangat sangat menjaga keharmonisan ya antara pemerintah desa dan juga peran BPD semuanya. Baik Bapak Risman, terima kasih. Selanjutnya nih Bapak Risman nih ada lagi. Apa sih harapan besar BPD untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Baru Panyambaran dalam beberapa tahun ke depan nih? Silakan Bapak, harapan terbesar Bapak. BPD memang kita banyak harapan ya. Benar sekali. Bagus kita banyak harapan. Bagus banyak harapan. Iya benar. Berharap kan. Iya. Mudah-mudahan harapan terrealisasi ya Pak. Bermimpi istilahnya. Silakan Bapak. Ya, jadi kan ada beberapa harapan dari BPD untuk kita ke depannya ya. Betul. Jadi pertama kita masyarakat kita kan masyarakat yang agamis kan. Iya benar. Nah mudah-mudahan lebih agamis lagi dan juga lebih sejahtera. Jadi kan dengan demikian kita akan menguatkan nilai-nilai keagamaan yang ada di desa kita. Nah, nilai keagamaannya kuat, kemudian ditambah kesejahteraannya, maka masyarakat kita akan puas. Ya, puas dengan kepemimpinan kita, puas dengan sebagai perwakilan kita. Betul. Jadi masyarakat apa istilahnya damai lah. Iya. Nah, jadi itu. Kemudian untuk bidang ketahanan maupun keselamatan, jadi kita kan desa kita ini akan kita jadikan sebagai desa percontohan, yaitu desa tangguh bencana ya. Ya, bisa tangguh bencana. Karena kan ya, kita tahu kan desa kita ini langganan bencana kan, terutama banjir. Nah, jadi kan desa kita sebagai desa tangguh bencana di Kabupaten Balangan. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa tingkatkan ya. Betul. Nah, kemudian pembangunan yang kita laksanakan ini berbasis partisipasi ya. Jadi tidak ada pembangunan kita yang tiba-tiba ada. Jadi kita memang pembangunan ini melibatkan seluruh lapisan. Jadi dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga lain ya. Jadi pembangunan ini memang benar-benar pembangunan yang partisipatif. Jadi tidak ada pembangunan yang karena tahu masyarakat kita. Nah, jadi mereka kita libatkan dalam pembangunan itu. Kemudian peningkatan pelayanan dasar ya. Nah, jadi kita mengembangkan fasilitas kesehatan ya, terutama di samping pendidikan. Jadi fasilitas kesehatan kita kembangkan seperti posyandu yang sudah ada di tempat kita kan. Betul. Posyandu Kemuning namanya. Iya benar. Nah, yang sudah berjalan ya kita tingkatkan. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan minimum ya, standar pelayanan minimal. Iya. Dalam rangka mendukung gerakan peduli kesehatan. Nah, di situ kami tetap BPD mengawal Iya. dan memastikan posyandu kita ini maju. Benar. Ya. Jadi kami setiap kegiatan posyandu BPD hadir di situ, Oh. memastikan Iya, Pak. pelayanan kepada masyarakat kita tentang kesehatan ini Iya, benar. prima. Ya. Nah, kemudian di bagian kelompok pemerintahan kita berharap pemerintah kita di Pemdes kita khususnya ini berharap transparansi yang kita kedepankan. Transparansi ini akan memastikan setiap pembangunan yang ada di desa kita ini diawasi, pengawasan yang maksimal dari BPD kan. Jadi pemerintah yang kita laksanakan, pemerintahan yang ada di tempat ini agar benar-benar bersih sesuai dengan desa kita, desa yang ditetapkan sebagai desa anti korupsi ya. Anti korupsi, benar Bersih sekali. dari korupsi. Lebih-lebih itu dari Pemdesnya maupun dari kita kan. Benar. Dari diri sendiri dulu agar kita bersih dari hal-hal yang arah-arahnya ke korupsi. Nah, jadi kan samping itu juga seluruh kegiatan kita ini terutama dalam hal keuangan ini agar ada prinsip akuntabel ya. Iya, Nah, benar. jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi harapan kami seperti itu, Pak Andi ya. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa nih. Istilah jawaban dari Bapak, pertanyaan-pertanyaan Bapak mungkin sudah terjawab dengan gamblang ya Pak. Oke. Apalagi Bapak sudah menjelaskan status desa sebagai desa anti maladministrasi dan juga desa anti korupsi Iya. dan juga desa tangguh bencana atau destana. Iya. Ya memang benar sekali sahabat BRP, kolaborasi dan kerjasama itu sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah desa. Artinya satu lembaga dengan lembaga lain itu tidak bisa saling menjatuhkan. Ya. Tidak bisa saling menjatuhkan, artinya saling menguatkan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD Baru Penyembaran ini. Terima kasih Bapak Risman atas kebersamaan Bapak pada hari ini, dan juga mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Dan Amin. juga tetap semangat untuk beraktivitas ya Bapak. Ya, semangat. Oke, ya. Terima kasih sahabat BRP yang saya banggakan. Memang membangun desa dimulai dari mendengar aspirasi dan mewujudkan lewat aksi nyata. Itulah kesimpulan berharga dari obrolan kita bersama Ketua BPD Desa Baru Penyembaran, Bapak Risman. Terima kasih kepada Bapak Risman sebagai narasumber hari ini yang luar biasa, dan juga terima kasih juga untuk Anda yang sudah atau yang masih setia nih mendengarkan podcast BRP. Saya Handiansah undur diri dari podcast BRP. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saran dan kritik sangat kami harapkan dari sahabat BRP. Sampai jumpa di episode mendatang. Selamat beraktivitas dan salam sukses untuk Desa Baru Penyembaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.